Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang al-adad wal ma'dud, mulai bilangan 1 sampai bilangan 10. Apa itu al-adad wal ma'dud? Adat ialah angka, hitungan atau bilangan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan angka, biasanya kita sebut 1, 2, 3. Lah itu adalah dalam bahasa Arab namanya adat. Sedangkan ma'dud merupakan benda atau sesuatu yang dihitung menggunakan angka. Di sini ada contoh, yaitu salah satu kutubin. Salah satu itu 3, kutubin itu buku. Sehingga salah satu termasuk adat dan kutubin termasuk ma'dud. Angka dalam bahasa Arab yaitu sebagai berikut: 1 wahidun, 2 isnani, 3 salasatun, 4 arba'atun, 5 khamsatun, 6 sittatun, 7 sab'atun, 8 samaniyatun, 9 tis'atun, dan 10 asyratun. Dalam bahasa Arab ada beberapa hukum dalam penulisan adat dan ma'dud. Yang pertama yaitu pada bilangan 1 dan 2. Pada bilangan ini ada rumus yang pertama, berlaku rumus yang pertama, yaitu jenis adat sama dengan jenis ma'dudnya. Bila kita pakai dalam angka atau bilangan 1 atau dan 2, itu termasuk dalam adat mufrad. Bilangan 1 pada adat mufrad berkedudukan sebagai na'at dan ma'dud sebagai man'ud. Maka adat selalu mengikuti ma'dudnya seperti ketentuan na'at dan man'ud. Contoh penulisan adat dan ma'dud pada bilangan 1 dan 2. Yang pertama kita lihat pada al-ma'dud al-mu'annas. Jadi benda yang dibilang itu berupa isim mu'annas. Bagaimana penulisannya? Kita lihat contohnya. Yang pertama yaitu ja'at imra'atun wahidat, telah datang satu perempuan. Di situ imra'atun sebagai ma'dud dan wahidatun sebagai adat. Penulisan ma'dud berada di awal sebelum adat. Kemudian imra'atun merupakan isim mu'annas sehingga harus diikuti adat yang mu'annas yaitu wahidatun. Dan kita lihat dalam al-ma'dud al-muzakkar, ja'a rajulun wahidun. Rajulun sebagai ma'dud dan wahidun sebagai adat. Rajulun berupa isim muzakkar dan wahidun juga berupa isim muzakkar. Di situ rajulun sebagai na'at dan wahidun sebagai man'udnya. Adapun na'at dan man'ud itu harus sama dalam hal mufrad, musanna atau jamaknya, dan mu'annas maupun mudzakarnya. Sedangkan pada bilangan 3 sampai 9 yang digunakan sebagai adat ma'dud yang bertempat dalam adat mufrad yaitu bilangan 3, 4, 5 sampai 10 juga ikut. Maka ada beberapa aturan yang dapat kita gunakan. Yang pertama, aturan untuk adatnya: 1. Jenis adat merupakan kebalikan dari jenis ma'dudnya. 2. Berhukum mu'rab sesuai dengan targetnya. 3. Tanda i'rabnya adalah sebagaimana tanda i'rab isim mufrad: rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar dengan kasrah. Sedangkan untuk aturan ma'dudnya, yang pertama yaitu ma'dud harus berupa jamak. Yang kedua dibaca jar karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kemudian ma'dud ditarkib sebagai mudhof ilaih dan adat menjadi mudhof-mudhofnya. Nah, ini dia contohnya untuk penulisan adat ma'dud pada bilangan 3 sampai 9 ataupun 10. Yang pertama ada al-ma'dud al-mu'annas. Di situ ada satu contoh yaitu ja'at tis'u talibat. Tis'u merupakan adat dan talibat merupakan ma'dudnya. Kita lihat
tis'u itu sebagai fa'il sehingga dia menempati i'rab rafa dan dia berkedudukan sebagai mudhof. Kemudian tolibas itu adalah ma'dudnya, maksud yang berupa mu'annas, ditulis dalam bentuk jamak, kemudian dia dibaca jer, yakni menggunakan tandanya adalah kasroh lain, yaitu tolibatin bukan tolibatun. Kemudian yang al-ma'dud al-muzakkar ada contohnya yaitu ja'a tis'atu tullabin, di mana tis'atu sebagai adat dan tullabin sebagai ma'dud. Tullabin merupakan ma'dud yang muzakkar sehingga adatnya harus menggunakan adat yang mu'annas atau adat yang terdapat tak marbutahnya, bukan pakai tis'un tapi pakai tis'atun. Sedangkan tullabin merupakan bentuk jamak dari tolib dan disitu ma'dud sebagai ma'dud dibaca jer, yaitu tandanya dengan kasroh. Ya itu teman-teman ya. Di sini ada beberapa latihan, silahkan dikerjakan. Kalau sudah silahkan tunjukkan ke guru kalian. Selamat mengerjakan.